Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Cian Fadilah dengan NRP 626242011. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang hasil dari proyek UAS saya untuk mengembangkan sistem manajemen olahraga pada aplikasi HealthMate. Nah, di sini saya akan menjabarkan terkait tentang membagikan menjadi dua pembahasan yaitu ada antara implementasi backend dan juga implementasi frontend. Nah, sedangkan untuk implementasi backend di sini saya akan membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada deskripsi gem service, yang kedua ada implementasi Node.js dan juga Express.js, dan yang terakhir ada skenario testing. Nah, yang terkait tentang implementasi frontend di sini saya juga membagi menjadi tiga bagian. Nah, yang pertama yaitu ada skenario demo help Map Gem dan yang kedua ada struktur kode React.js, dan yang terakhir ada demo dari sistem dari manajemen olahraga HealthMate. Nah, pada bagian ini, pada bagian backend di sini, layanan yang menjadi fokus utama saya yaitu adalah layanan manajemen olahraga, yang dimana secara spesifik diimplementasikan sebagai gym service. Nah, tujuan dari layanan ini sangat jelas dikarenakan yaitu untuk menyediakan daftar gym terdekat bagi para pengguna. Nah, ini tidak hanya sekedar untuk menampilkan daftar gym saja, akan tetapi menggunakan lokasi pengguna, yaitu diambil dari latitude dan juga longitude pengguna untuk memberikan hasil yang sangat relevan dan juga untuk mendukung fitur rekomendasi olahraga secara keseluruhan, sehingga dapat mengetahui rekomendasi dari tempat gym yang terdekat dari lokasi yang ada pada pengguna em, sekarang. Oke, terkait tentang flowchart atau alur kerjanya. Di sini, seperti yang terlihat pada flowchart yang di tengah di sini, dimulai setelah pengguna meminta rekomendasi tempat olahraga. Sistem akan meminta izin akses lokasi. Jika diizinkan, maka layanan ini akan dieksekusi untuk menampilkan daftar-daftar gym yang terdekat dari lokasi yang sedang em, pengguna lakukan. Nah, selain itu, di sisi desain arsitekturnya, seperti yang bisa kita lihat pada diagram SOA yang pada di sebelah kanan ini, bahwa layanan ini itu berada pada microservice layer dengan nama rekomendasi tempat sistem. Nah, hal ini posisi ini sangat strategis dikarenakan layanan ini akan memanfaatkan data dari entity service layer di bawahnya ini, seperti data gym dan juga data lokasi gymnya tersebut, sehingga dapat memisahkannya menjadi sebuah microservice, sehingga kita mendapatkan sebuah keuntungan secara modularitas. Artinya, jika kita di masa depan kita ingin mengubah sumber data dari database internal dari API-nya, kita hanya perlu mengubah logikanya saja di dalam microservice ini tanpa mengubah bagian lain dari sistem-sistem yang sudah ada pada manajemen olahraga pada aplikasi HealthMate. Nah, selanjutnya pada implementasi backend. Pada implementasi backend pada teknis ini, teknologi yang saya gunakan yaitu Node.js dan juga Express.js dan juga database lokal SQLite 3. Ada dua bagian penting dalam backend ini. Yang pertama ada inisialisasi persiapan data atau disebut dengan seeding. Seperti yang terlihat pada potongan kode di sebelah kiri ini. Saat server pertama ini dijalankan, sistem akan mengecek apakah database pada gym tersebut masih kosong atau tidaknya. Jika iya, maka sistem akan secara otomatis mengisi data gym yang awal, sehingga proses ini sangat penting untuk memastikan apakah aplikasi ini ataukah sistem ini siap digunakan untuk demo atau untuk dilakukan seterusnya tanpa perlu ada setup manual. Nah, yang kedua yaitu ada endpoint utama dan juga logika pencarian. Nah, ini adalah inti dari gym service kita, yaitu layanan ini diekspos melalui endpoint get pada API slash gym dash slash location. Dan prosesnya ini sebagai berikut, yaitu aplikasi ini mengambil lokasi dari parameter URL-nya tersebut,
Em, Kemudian ia menjalankan query SQL untuk mencari semua gym yang cocok untuk lokasi tersebut. Nah, yang menarik di sini adalah proses pengayaan data tersebut. Setelah mendapatkan data dari database ini, kita tidak langsung mengirimkannya, akan tetapi kode ini kita mapping terlebih dahulu pada baris hasil untuk mendapatkan Google Map URL-nya secara dinamis sehingga em, nilai tambahnya itu membuat data lebih fungsionalitas secara sisi penggunanya. Dengan cara ini, backend ini tidak hanya bertugas sebagai penyedia data mentah saja, akan tetapi juga sebagai pemroses atau pemrosesan yang memberikan data siap pakai. Oke, selanjutnya yaitu ada skenario testing. Dan di sini ada dua skenario testing, yaitu ada skenario sukses dan juga valid. Nah, yang pertama ini terkait tentang skenario sukses. Nah, saya akan membuat request get ke endpoint yang benar, yaitu API dot slash dot gym. Nah, di sini dan juga menyertakan parameter latitude dan juga longitude yang valid. Sehingga seperti yang kita lihat pada hasilnya yaitu terdapat pada status 200 oke atau server yang kita ambil tadi mendapatkan skenario yang sukses. Dan juga body response dan juga berisi array JSON-nya itu dari daftar gem dan juga dan juga map URL dan juga keinginan yang kita inginkan dari server yang akan mengepost hasil dari data gym tersebut dilakukan secara sesuai dengan harapan. Dan yang kedua yaitu skenario valid. Nah, skenario valid ini sekarang saya akan mencoba mengirimkan request get ke endpoint API slash dot gems. Nah, tanpa parameter apapun. Nah, hasilnya yaitu seperti yang diharapkan, yaitu statusnya itu 404 not found. Yaitu skenario-nya itu tidak dapat diambil dari server yang ada. Kenapa kok tidak bisa dapat diambil dari server em, backend tersebut? Dikarenakan API yang kita get itu yaitu API slash dot gems pakai S. Sedangkan API yang benar itu yaitu API slash dot gem tanpa S. Hal ini membuktikan bahwa validasi dan juga penanganan error di backend kita itu berjalan dengan baik untuk mencegah permintaan yang tidak mungkin dapat valid diproses secara lebih lanjut. Baik, kita lanjut aja. Kita langsung ke aplikasi ke codingan backend-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa logika yang sudah saya kembangkan. Nah, di sini ada skema-skema tabel yang bakalan ke-get pada gem findernya. Nah, di sini ada contoh-contoh hasil dari query yang akan ditampilkan pada SQLite database-nya. Oke, lanjut aja. Di sini ada data terkait dalam location atau data-data dari gym yang akan ditampilkan pada front end. Nah, di sini ada nama, ada lokasi, ada latitude, ada longitude, ada alamatnya, dan juga ada fotonya. Dan selanjutnya, setelah ada lokasi, selanjutnya ini ada API, ada codingan backend yang akan memanggil API dari register dan juga login. Nah, dalam register ini kita memanggil username dan juga password. Nah, dalam register ini kita menggunakan get dan juga post untuk mengambil data em, yang akan kita gunakan untuk mengambil token agar bisa masuk ke dalam login untuk memasuki halaman home. Oke. Nah, di sini ada login, kita mengambil username dan juga password aja. Nah, setelah itu, di sini ada API yang terkait tentang location. API slash location. Nah, kita mengambil longitude dan juga latitude yang sudah tertera yang tadi. Nah, di sini ada API untuk mengget.
atau mengepost API yang sudah tertera pada di atas tadi, yaitu tentang data-data gym dari awal sampai akhir. Nanti ada pada bagian ini yaitu ada ID, ada nama, ada location, ada latitude atau longitude, ada alamat lengkap, ada foto URL from gyms. Nah, kali ini ada search by location, ada by ID, ada ini keseluruhannya untuk mengambil semuanya itu data dari yang diinginkan. Nah, bagaimana untuk menjalankan server ini yaitu dengan node index.js. Nah, apabila sudah seperti ini, itu sudah backend-nya sudah kita deploy itu sudah bisa menghasilkan API. Sehingga kita bisa untuk mendeploy dan juga mendeploy backend ini agar bisa menjadi sebuah API yang bisa em, diambil atau digunakan secara online. Jadi tidak ada dalam localhost. Nah, pada backend ini saya merender setelah kita post di GitHub, kita merender atau kita deploy backend tersebut pada aplikasi atau website render. Nah, sehingga kita mendapatkan sebuah API yaitu hotmate em, backend new order.com. Nah, ini tinggal copy aja, bisa kita implementkan pada front end. Nah, bagaimana untuk melihat apakah API yang sudah kita eh, gunakan tadi itu benar atau tidaknya? Nah, mari kita uji coba pada Postman. Kita mengambil gym saja karena sebelumnya saya sudah membahas tentang mengambil data-data yang ada pada API pada data gym. Nah, di sini kita send saja. Nah, get. Seperti yang tertera pada di sini yaitu 200. Oke, bahwa API yang sudah kita deploy tadi, yang sudah kita run tadi, itu bisa kita ambil sehingga bisa kita lanjutkan untuk mendeploy pada bagian render di sini. Nah, bagaimana em, bagaimana situasi dalam file gimana caranya? Nah, di sini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya sabarkan tadi, bahwa ada sebuah skenario valid yaitu seperti ini dengan API seperti ini, tapi em, salah penulisan dalam API-nya yaitu dengan menggunakan huruf S. Jamesnya itu menggunakan huruf S. Mari kita coba apakah nanti bakalan oke atau mengalami error dalam pengambilan API tersebut. Nah, seperti yang sudah saya jabarkan tadi bahwa pengambilan API dengan salah penulisan ataupun salah em, pengambilan data itu bakalan akan menghasilkan data yaitu 404 not found. Jadi, skenario yang kalian ambil apabila data API-nya itu salah, yang tidak ada pada backend, itu nanti akan menghasilkan sebuah skenario yang valid atau skenario yang not found, yang tidak bisa kita gunakan untuk melanjutkan em, API selanjutnya yang kita bisa gabungkan dalam front end. Nah, selanjutnya di sini ada sesi front end. Sekarang kita beralih kedua ke pembahasan kedua yaitu implementasi front end. Nah, bagaimana layanan ini sudah kita bangun di back end tadi digunakan oleh pengguna secara bagus atau tidaknya. Nah, di sini front end ini membuktikan apakah API yang sudah kita buat tadi sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidaknya. Nah, di sini saya mengambil dua skenario seperti yang back end tadi, yaitu skenario sukses dan juga skenario valid. Yang pertama kita bahas yaitu skenario sukses. Nah, pengguna membuka halaman cari gym di sini. Nah, setelah itu, browser akan meminta izin lokasi dan juga pengguna untuk mengizinkan apakah
pengguna itu memberikan izin untuk mengallow kan em, sistem ini mendapatkan akses untuk mengambil longitude dan juga latitude dari pengguna atau tidaknya. Nah, kemudian akan eh, jika berhasil akan menampilkan daftar gym terdekat yang mungkin sudah diurutkan berdasarkan jarak dari longitude dan juga longitude dari pengguna tersebut. Nah, apabila skenario tersebut tidak diizinkan, maka skenario valid ini bekerja ya guys ya. Nah, pengguna ini akan em, mengalami penolakan pada akses lokasinya atau tidak akan menampilkan pesan error pada akses lokasi tersebut sehingga tidak dapat menampilkan daftar gym terdekat dari posisi lokasi dari pengguna tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada sisi logika di sisi penggunanya dibangun menggunakan React dan juga struktur kodenya itu dapat kita bagikan menjadi tiga komponen. Nah, yang pertama ada manajemen stage menggunakan use stage, yang kedua ada logia use effects, yang ketiga ada tampilan atau UI. UI yaitu user interface. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang manajemen state atau kita menggunakan use state. Nah, di sini kita menggunakan hook use state untuk menyimpan data-data secara dinamis seperti daftar gym yang diterima dari API dan juga status loading untuk memberitahukan bahwa pengguna em, sedang proses sedang berjalan dan juga error untuk menampung pesan jika terjadi kesalahan dalam mengambil data-data gym yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua yaitu ada logika dengan menggunakan use effects. Nah, ini adalah otaknya dari em, tampilan dari gym ya, atau inti dari halaman gym. Nah, di sini kita menggunakan hook use effect agar logika ini berjalan secara otomatis saat komponen itu dimuat. Dan di dalamnya ini aplikasi akan memberikan lokasi pengguna via API bawaan browser sehingga apabila sukses, aplikasi akan memanggil API backend API/gym untuk mendapatkan data. Nah, apabila itu gagal, misalnya ditolak oleh pengguna untuk memberikan akses lokasi, aplikasi akan mengatur pesan error di setnya bahwa tidak dapat mengakses lebih lanjut untuk mendapatkan tempat-tempat gym terdekat dari penggunanya. Dan yang penting ini, uh, dan yang penting, ia akan menampilkan daftar gym jika dapat jika dapat berhasil didapatkan oleh backend yang sudah diberikan oleh pengguna untuk dapat kita get dan juga untuk kita postkan pada halaman di bawahnya temukan gym di lokasi Anda tersebut. Nah, yang ketiga ini yaitu tampilan UI. Nah, tampilan UI ini menggunakan render conditional untuk menampilkan UI tersebut itu sesuai dengan em, yang diinginkan atau tidaknya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagaimana kita membuat sebuah front end. Nah, di sini kita mengambil beberapa logic. Ya, di sini kita ada ada beberapa folder yang saya gunakan, yaitu ada API yang akan mengget API yang sebelumnya tadi ke dalam frontend, dan juga ada aset. Asetnya itu ada berisi tentang foto-foto dan juga beberapa aset yang kita gunakan dalam frontend tersebut. Nah, selanjutnya ada komponen. Komponen yaitu berisi tentang komponen-komponen apapun itu elemen yang kita gunakan untuk mempercantik ataupun itu mendukung dari codingan yang em, aslinya. Nah, selanjutnya ada
konstan. Nah, konstan ini dari dia ada sistemnya. Berisi tentang bagaimana, berisi tentang DEM ada asetnya, ada seperti apa, bagaimana DEM-nya itu dapat berjalan di front end-nya itu seperti apa, kalau misalnya kita run. Nah, setelahnya ini ada konteks. Nah, di sini, nah konteks ini berisi tentang logika dalam autentifikasi dalam login dan juga sign up. Dan juga kita mengambil logika tersebut pada API yang sudah kita deploy tadi dalam, nah di sini yaitu slash API. Nah, kalau untuk kita untuk meran atau untuk melihat tanpa menggunakan API yang sudah kita deploy tadi, kita ada sebuah skenario yaitu menggunakan localhost yaitu localhost slash API. Kenapa kita menggunakan localhost 5.000? Dikarenakan dalam backend-nya tadi kita menggunakan lokasi 5.000. Dan untuk front-end-nya ini kita menggunakan 3.000. Jadi untuk mengeran backend dan juga front-end kita harus menggunakan localhost yang berbeda. Yaitu saya menggunakan backend-nya itu yang menggunakan 5.000, sedangkan yang front-end-nya yaitu menggunakan 3.000. Oke, selanjutnya ini ada elemen-elemen yang mempercantik dan juga untuk eh, mendukung dari komponen tadi. Nah, selanjutnya di sini ada folder layout. Nah, layout ini ada berisi tentang tentang header, tentang footer, tentang main, ada main list array. Nah, di sini tuh navigationnya seperti apa. Nah, di sini seperti em, yang sudah di demo tadi, bahwa di sini ada home, ada cari system, ada cari gem dan juga health fitness. Oke, selanjutnya ada folder pages. Nah, di sini adalah codingan yang intinya dari semua inti dari codingan sebelumnya. Nah, pada pages ini hal yang mendasari dari halaman em, yang kalian coding. Nah, di sini seperti pada halaman login. Nah, di sini saya menggunakan beberapa logic yang sudah pengimplementasian yang kita gunakan pada bagian tadi. Oke, di sini ada home-nya, di sign up-nya. Nah, untuk logic pada API ini kita mengget dari indeks. Nah, indeks itu apa? Indeks itu isinya apa? Nah, indeks itu isinya index.js pada halaman pages ini berisi tentang router-router. Jadi untuk em, otak dari semua jalannya manajemen dari olahraga pada aplikasi HealthMate. Nah, di sini ada beberapa logic untuk mengget routernya seperti apa. Nah, indeks dan jangan lupa untuk package JSON-nya dikarenakan saya mendeploy-nya itu di dalam SRC. Jadi kalian harus menggunakan jihad.pages sehingga biar bisa dideploy dalam GitHub Pages-nya secara langsung. Jadi saya menggunakan homepage ini biar bisa dideploy secara langsung dalam GitHub Pages-nya sehingga dalam web hostingnya itu kita tanpa pembayaran apapun itu kita dapat melihat hasil akhir dari front end yang kita gunakan, yang kita kembangkan sebelumnya secara online tanpa ada em, mengoding, memiliki codingan dari front end dan juga back end yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Dan jangan lupa dalam scriptnya ganti untuk build-nya yaitu deploy-nya itu npm run build sehingga biar dapat mengget atau membuat build dari codingan dalam SRC-nya itu biar dapat kedetek dalam GitHub Pages-nya. Nah, jangan lupa untuk mendeploy dengan GitHub Pages uh, d.build. Nah, ini nanti kalau kalian em, gunakan dalam terminal nanti seperti ini yaitu build apabila sampai dengan publish ini
maka dalam GitHub Pages-nya kalian, GitHub eh, repository GitHub kalian nanti akan memiliki dua cabang, yaitu Main dan juga GitHub Pages. Bagaimana kita mengecek GitHub Pages-nya itu dalam GitHub? Tinggal kita klik action, klik dalam bagian deploy-nya. Nah, kita lanjut aja ke demonstrasi HelpMate Gym fitur ini. Mungkin kita lanjut aja, tinggal kita klik, kita lanjut ke sistem dari manajemen olahraga pada HealthMate. Dan di sini kita tampilkan bahwa 404, kenapa kita tampilkan 404? Yang dikarenakan pada awal ini pada tampilan home ini, kita memerlukan login untuk mengakses home dan juga cari games dan juga health fitness. Sehingga kita arahkan ke root selanjutnya yaitu ke login untuk dapat mengakses selanjutnya yaitu home dan juga cari gym dan juga health fitness. Nah, apabila kalian belum mendaftarkan akun kalian, kalian harus mengisikan username, email address, dan juga password. Dikarenakan saya sudah mengisikan akun sebelumnya, maka saya akan mengklik sign in. Nah, di sini tinggal login aja menggunakan username dan juga password. Tinggal kalian masukkan aja username yang sudah kalian daftarkan pada sign up tadi, yaitu tadi saya Orka, passwordnya yaitu Orka 123. Tinggal menunggu sign in. Apakah password kalian benar atau tidaknya nanti akan tertera pada notification yang sudah ada. Oke, selagi kita menunggu. em, nah, apabila apabila username dan juga password kalian itu tidak sesuai dengan apa yang kalian daftarkan tadi, maka akan tertulis invalid credential. Sehingga untuk mengetahui, nah, untuk bisa melanjutkan biar tidak ada invalid credential, maka kita harus mengingat atau mengingat kembali password dan juga username yang kita daftarkan tadi sebelumnya. Kita masukkan secara benar atau tidaknya. Nah, mungkin kita coba saja Orca 1, emailnya itu orca1@gmail.com. Nah, passwordnya yaitu saya mencoba Orca 123, tinggal kita sign up. Nah, apabila sewa kalian itu benar, maka akan menampilkan notification seperti ini. Tinggal kalian klik aja OK. Nah, ini kita langsung lanjut ke login lagi. Tinggal kita masukkan lagi username dan juga password yang udah em, kita daftarkan sebelumnya. Nah, apabila kalian memasukkan username dan juga passwordnya sesuai dengan apa yang kalian daftarkan pada sign up, maka kalian akan mendapatkan halaman home. Dan di sini ada dua fitur yaitu Health Fitness dan juga Gym. Bisa kalian klik aja di bagian sini home banner cardnya atau enggak di bagian navigationnya. Tinggal kalian klik aja salah satunya. Tinggal kalian enaknya tuh di bagian navigation atau enggak di home bannernya. Dikarenakan saya lebih enak di bagian home banner, maka saya akan klik di bagian sini. Nah, pada isi Health Fitness di sini ada beberapa jenis rekomendasi workout sesuai dengan penyakit, berat badan, dan juga tubuh ideal sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, kita lanjut aja ke pada bagian cari game. Nah, di sini terdapat temukan gym di lokasi Anda. Nah, di sini ada pilihan lokasi Anda sekarang. Nah, di sini ada empat yaitu Sidoarjo, Surabaya, Malang, dan juga Jakarta. Karena saya lagi ada di Surabaya, maka saya klik bagian Surabaya. Nah, di sini apabila kalian sudah mengklik pada pilihan tersebut, maka akan
menampilkan sebuah beberapa rekomendasi tempat gym yang terdekat dari lokasi yang sudah kalian pilih. Nah, di sini akan diurutkan dari terdekat dari longitude dan juga latitude yang sudah kalian em, berikan pada bagian login tadi. Nah, di sini yang terdekat yaitu pada Atlas Sport Club. Jadi di sini ada alamatnya yaitu Jalan Dharma Husada Indah Barat 3 di Surabaya. Nah, mungkin cukup sekian dari demo dari sistem manajemen olahraga dari Helpmate ini. Apabila ada salah kata dan juga penjelasan saya yang kurang berkenan dan juga kurang kalian pahamin, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya terkait tentang proyek yang sudah saya kembangkan pada proyek UAS ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.